Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hebat Matsa Surba, kembali lagi di kanal YouTube MTS Surya Buana Malang. Kali ini bersama Bu Fika Alania Rahma pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 semester genap. Sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari bisa membawa berkah dan manfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang menceritakan kembali isi fabel. Kompetensi dasar materi kita pada hari ini yakni menceritakan kembali isi fabel. Dari kompetensi dasar tadi, tujuan pembelajaran kita yakni siswa diharapkan mampu menemukan informasi dalam fabel dengan tepat. Siswa diharapkan mampu mengurutkan rangkaian cerita dalam fabel dengan tepat. Ayat Al-Quran yang mengimplementasikan materi kita pada hari ini yakni Quran Surat Al-Mulk ayat 19 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffati wa yaqbidan ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Artinya, dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain yang Maha Pemurah. Sesungguhnya Dia Maha melihat segala sesuatu. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari langkah-langkah menceritakan kembali isi fabel. Yang pertama, membaca secara berulang-ulang teks fabel yang akan diceritakan. Kemudian langkah kedua, mencatat nama-nama pelaku atau tokoh dalam teks fabel. Kemudian langkah ketiga, mencatat hal-hal penting, gagasan pokok dalam teks fabel. Dan yang keempat, menulis atau melisankan kembali teks fabel yang dibaca sebisa mungkin menggunakan kata-kata atau bahasa kalian sendiri. Nah, berikut ini ada cerita fabel yang berjudul Semua Istimewa. Nah, kalian juga bisa membaca di buku paket kalian pada bab fabel. Nah, Ulu, seekor katak hijau, sedang berdiri di pinggir kolam. Hari itu, langit sangat gelap dan hari seperti itulah yang Ulu sukai. Tidak lama kemudian, air mulai menetes perlahan-lahan dari angkasa. Hujan telah tiba, Ulu berteriak dengan girang. Ulu pun mulai bersenandung sambil melompat-lompat mengitari kolam. Ia melihat semut yang kecil sedang berteduh di balik bunga matahari. Wahai semut, hujan telah tiba, jangan bersembunyi, seru Ulu kepada semut yang sedang berusaha keras menghindari tetesan air hujan. Semut menghela napas dan menatap Ulu dalam-dalam. Ulu, aku tidak suka dengan hujan. Kamu lihat betapa mungilnya tubuhku. Air hujan akan menyeret dan menenggelamkanku ke kolam. Aku tidak bisa berenang sepertimu, makanya aku berteduh, sahut semut. Makanya semut, kau harus berlatih berenang. Aku sejak berupa berudu sudah bisa berenang. Masa kau tidak bisa? Berenang itu sangat mudah. Julurkan saja kakimu. Ulu menjulurkan kakinya. Dan tendang ke belakang seperti ini. Ups, maaf, kakimu kan pendek. Sambil tertawa, Ulu melompat. Meninggalkan semut. Semut hanya bisa menatap Ulu dengan kesal. Semut tidak dapat berenang karena ia berjalan di atas tanah. Ulu kembali berseru, hujan telah tiba. Oh hai ikan, aku sangat suka dengan hujan. Bagaimana denganmu? Ulu berhenti di pinggir kolam dan berbicara kepada ikan yang sedang berenang di dalam kolam.
Ikan mendongakkan kepalanya ke atas dan berbicara kepada Ulu. Aku tidak dapat merasakan hujan, Ulu. Lihatlah, aku tinggal bersama air. Bagaimana caranya aku dapat menikmati hujan seperti kamu, Ulu? Ikan pun kembali berputar-putar di dalam kolam. Hah? Sedih sekali hidupmu, ikan. Seandainya kamu seperti aku, dapat hidup di dalam dua dunia, darat dan air, mungkin kamu akan dapat merasakan kebahagiaan ini. Nikmati saja air kolammu, sebab kamu tidak akan dapat pernah merasakan rintikan hujan di badanmu. Apa yang Ulu katakan sangat menusuk hati ikan. Ikan menatap ke arah tubuhnya yang bersisik, lalu menatap ke arah tubuh licin Ulu. Ikan yang bersedih hati pun berenang meninggalkan Ulu ke sisi kolam yang lain. Ulu pun kembali melompat-lompat di sekitar kolam dan kembali bersenandung. Saat Ulu tiba di bawah pohon, ia melihat burung sedang bertengger di dahan pohon dan membersihkan bulunya. Ulu mengira burung juga sama seperti semut dan ikan yang tidak dapat menikmati hujan. Hai burung, kenapa kau tidak mau keluar dan menikmati hujan? Apakah kamu takut bulumu basah? Atau apakah kamu takut tenggelam ke dalam kolam seperti semut? Atau memang kamu tidak bisa menikmati indahnya hujan seperti ikan? Setelah berkata demikian, Ulu tertawa kencang. Burung menatap ke arah Ulu yang masih tertawa. Hai Ulu, apakah kau bisa naik kemari? Ulu kebingungan. Apa maksudmu burung? Apakah kau bisa memanjat naik kemari, Ulu? Apa yang kau maksud, burung? Tentu saja aku tidak bisa. Ulu cemberut dan menatap ke arah dua kakinya. Ulu menyesal punya kaki yang pendek sehingga tidak bisa terbang. Ulu, tidakkah kamu tahu bahwa Sang Pencipta membuat kita dengan keunikan yang berbeda-beda? Aku tidak bisa berenang sepertimu dan ikan, tetapi aku bisa terbang mengitari angkasa. Burung kembali berkata dengan bijak. Itulah yang kumaksud, Ulu. Kita masing-masing memiliki kelebihan sendiri. Semut tidak bisa berenang sepertimu, tetapi ia bisa menyusup ke tempat-tempat kecil yang tidak dapat kau lewati. Ikan tidak dapat melompat-lompat sepertimu, tetapi ia bernapas di bawah air. Kamu tidak seharusnya menghina mereka. Ulu mulai menyadari bahwa tindakannya salah. Diam-diam, Ulu berpikir bahwa tindakannya itu tidak benar. Ia seharusnya tidak menyombongkan kelebihan dan menghina teman-temannya. Maafkan aku, burung, ucap Ulu seraya menatap sendu ke arah semut dan ikan yang sejak tadi memperhatikan pembicaraan mereka. Maafkan aku, semut, ikan, selama ini aku telah menyinggung perasaanmu. Sejak saat itu, Ulu mulai menghargai teman-temannya dan mereka pun menyukainya kembali. Setelah kalian memahami isi dari fabel yang berjudul Semua Istimewa, langkah selanjutnya yakni menentukan tokoh dan watak tokoh. Nah, tokoh adalah orang atau hewan yang menjadi pelaku dalam cerita. Nah, tokoh dibagi menjadi beberapa jenis, yakni tokoh utama, tokoh pembantu, tokoh protagonis atau tokoh yang memiliki sifat baik, kemudian tokoh antagonis, tokoh yang bersifat kurang baik. Kemudian watak tokoh dapat disimpulkan dari pertama penggambaran fisiknya, kemudian yang kedua penggambaran tindakan tokoh atau perilaku si tokoh. Kemudian yang ketiga itu dialog tokoh atau percakapan antara dua tokoh atau lebih. Kemudian yang keempat itu monolog atau pembicaraan dengan diri sendiri, jadi dengan diri si tokoh. Kemudian yang terakhir yakni komentar atau narasi penulis terhadap tokoh. Nah, dari cerita fabel tadi, berikut ini analisis mengenai nama tokoh, watak tokoh, dan bukti pada teksnya. Nah, yang pertama ada tokoh Ulu, yakni si Kata. Nah, watak tokoh Ulu ini sombong. Nah, mana yang menunjukkan kalau Ulu ini sombong? Dibuktikan pada teks yang berbunyi, makanya semut, kau harus berlatih berenang. Aku sejak berupa berudu sudah bisa berenang. Masa kau tidak bisa? Berenang itu sangat mudah. Julurkan saja kakimu. Ulu menjulurkan kakinya.
dan tendang ke belakang seperti ini. Nah, percakapan ulu kepada semut itu terkesan mengejek dan terkesan menyombongkan diri si ulu atau si katak bahwa dia bisa berenang, sedangkan semut itu tidak. Jadi dia menyombongkan dirinya. Kemudian pembicaraan ulu kepada si ikan dan si burung juga menunjukkan bahwa diri dia itu sombong dan merendahkan teman-temannya yang lainnya. Kemudian yang kedua ada tokoh semut. Nah, semut ini memiliki watak yang ramah dan rendah hati. Buktinya pada teks yaitu, aku tidak dapat merasakan hujan ulu. Lihatlah, aku tinggal bersama air. Bagaimana caranya aku dapat menikmati hujan seperti kamu ulu? Seperti itu. Kemudian yang ketiga ada tokoh ikan. Nah, ikan ini berwatak baik dan ramah. Nah, buktinya pada bacaan yang menunjukkan bahwa ikan itu baik dan ramah, yakni, ulu, aku tidak suka dengan hujan. Kamu lihat betapa mungilnya tubuhku. Air hujan akan menyeret dan menenggelamkanku ke kolam. Aku tidak bisa berenang sepertimu, makanya aku berteduh, sahut semut. Nah, jadi di sini ketika ulu merendahkan si semut, ketika ulu merendahkan si ikan, si semut dan si ikan ini tetap berusaha untuk bersikap ramah kepada si ulu, walaupun si ulu mengejek mereka. Kemudian yang keempat ada tokoh burung. Nah, watak tokoh burung ini bijaksana. Ditunjukkan pada yang bacaan yang mana? Nah, buktinya pada bacaan, ulu, tidakkah kamu tahu bahwa Sang Pencipta membuat kita dengan keunikan yang berbeda-beda? Aku tidak bisa berenang sepertimu dan ikan, tetapi aku bisa terbang mengitari angkasa. Burung kembali berkata dengan bijak, itulah yang kumaksud ulu, kita masing-masing memiliki kelebihan sendiri. Semut tidak bisa berenang sepertimu, tetapi ia bisa menyusup ke tempat-tempat kecil yang tidak dapat kau lewati. Ikan tidak dapat melompat-lompat sepertimu, tetapi ia bernapas di bawah air. Kamu tidak seharusnya menghina mereka. Nah, di sini burung bersikap bijak kepada ulu dan menunjukkan mana yang seharusnya dilakukan oleh ulu supaya tidak mengejek semut, ikan, dan burung, supaya tidak merasa yang paling tinggi dan tidak merendahkan hewan yang lainnya. Nah, setelah menentukan watak tokoh dan buktinya pada teks, selanjutnya kita menentukan rangkaian peristiwanya. Jadi, contohnya pada fabel yang berjudul Semua Istimewa tadi. Kita mencoba untuk mengurutkan kejadian yang dialami oleh tokoh ulu. Nah, di sini menentukan rangkaian peristiwanya itu kalian menggunakan bahasa kalian sendiri. Nah, dari fabel berjudul Semua Istimewa, urutan kejadiannya yang pertama yakni awalnya langit sangat gelap dan tidak lama kemudian air mulai menetes perlahan-lahan dari angkasa. Ulu pun mulai bersenandung sambil melompat-lompat mengitari kolam. Kemudian peristiwa kedua, tiba-tiba ulu melihat semut yang kecil sedang berteduh di balik bunga matahari. Semut tersebut sangat sedih karena tidak bisa berenang dikarenakan tubuhnya yang sangat kecil. Kemudian peristiwa ketiga, lalu ulu berhenti di pinggir kolam dan berbicara kepada ikan yang sedang berenang di dalam kolam. Ulu berkata, betapa menyedihkannya hidup ikan yang hanya dapat hidup di air. Kata-kata ulu telah melukai hati ikan. Peristiwa keempat, selanjutnya ulu tiba di bawah pohon. Ia melihat burung sedang bertengger di dahan pohon dan membersihkan bulunya. Ulu mengira burung juga sama seperti semut dan ikan yang tidak dapat menikmati hujan. Kemudian peristiwa kelima, kemudian burung menantang ulu untuk naik ke atas pohon, tetapi ulu tidak bisa karena kakinya yang pendek dan tidak bisa terbang. Lalu peristiwa keenam, akhirnya ulu menyadari kalau tindakannya salah. Ia seharusnya tidak menyombongkan kelebihan dan menghina teman-temannya.
Dan Ulu meminta maaf kepada semut dan ikan, serta Ulu mulai menghargai teman-temannya dan mereka pun mulai menyukainya kembali. Nah, anak-anak, setelah kalian menemukan hal-hal penting dan mengurutkannya menjadi rangkaian peristiwa, kemudian kalian menuliskannya dalam bentuk paragraf seperti berikut ini. Nah, anak-anak, pada pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa binatang-binatang yang ada pada fabel itu memiliki karakter atau perilaku seperti manusia. Nah, sekarang kita akan mendaftar karakter manusia yang diibaratkan pada binatang dan karakter binatang aslinya pada fabel yang telah dipahami tadi yang berjudul Semua Istimewa. Nah, pada fabel tadi, tokoh utamanya yakni Ulu atau seekor katak. Nah, pada fabel tersebut, Ulu itu digambarkan memiliki karakter seperti manusia, yakni berteriak dengan girang dan bersenandung. Padahal, pada aslinya, hewan katak itu tidak bisa berteriak dan bersenandung. Kemudian yang kedua, Ulu juga digambarkan mampu berbicara kepada ikan. Padahal aslinya hewan katak itu tidak bisa berbicara. Kemudian yang keempat, Ulu digambarkan bisa tertawa kencang-kencang. Padahal aslinya hewan katak itu tidak bisa tertawa. Kemudian yang keempat, Ulu meminta maaf pada burung, semut, dan ikan. Nah, padahal pada karakter asli, hewan katak itu tidak bisa meminta maaf. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah belajar mengenai langkah-langkah menceritakan kembali isi fabel. Nah, sekarang Bu Vika ingin memberikan kalian tugas, yakni latihan menceritakan kembali isi fabel. Nah, yang pertama, bacalah dengan teliti fabel pada deskripsi YouTube atau kolom tugas di Google Classroom. Jadi, Bu Vika sudah mencantumkan teks fabelnya pada deskripsi YouTube atau kolom tugas. Kemudian, soalnya yakni tentukanlah tokoh-tokoh dan watak tokohnya, serta bukti watak pada teks. Jadi, kalian cantumkan bukti watak tokoh juga pada teksnya. Kemudian, urutkan rangkaian kejadian yang dialami tokoh pada fabel tersebut. Jadi, kalian urutkan kejadian awalnya bagaimana, kemudian tiba-tiba kejadiannya bagaimana, menggunakan konjungsi. Nah, kemudian akhir ceritanya bagaimana, itu kalian urutkan rangkaian kejadiannya. Dikerjakan di buku tulis, dikumpulkan besok Rabu, tanggal 2 Maret 2021. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita sudah mempelajari tentang langkah-langkah menceritakan kembali isi fabel. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa membawa berkah dan manfaat untuk kita semua. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca surat Al-Asr dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak. Bu Vika tutup pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.